Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat as-shaimin was-shaimat, jamaah salat tarawih. Sebelumnya kita melaksanakan salat isya berjamaah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam ini kita sudah sampai kepada malam yang ke-18. Betul ya Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini, puasanya, salatnya, i'tikafnya, tadarusnya dan yang lain-lain dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memberikan spirit pada kehidupan kita selanjutnya. Wabil khusus kita sempurnakan ibadah pada bulan Ramadan tahun ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, judul yang diamanatkan kepada kami berjudul dengan tema besarnya adalah ibadah puasa titik 2 antara ajaran dan tradisi. Bapak dan Ibu sekalian, ada kebiasaan-kebiasaan di masyarakat baik pada zaman dahulu, zaman sekarang, dan mungkin zaman yang akan datang. Kebiasaan itu berulang-ulang, lalu kemudian dijadikan sebagai positif hukum, diformalkan. Sebagai contoh, kita berkendara atau berjalan arus lalu lintas di Indonesia, di sekitar kita, Jakarta misalnya, adalah berkendara di sebelah kiri, berkendaraan dengan setir kanan. Kebiasaan ini berjalan sebelah kiri ini kemudian diangkat ruangnya menjadi hukum formal, yaitu menjadi aturan lalu lintas. Tetapi kalau kita lihat di negara lain, di tempat lain, ternyata berbeda. Mereka berkendara di sebelah kanan, beda dengan kita. Ya. Beda ikan, beda lubuknya. Ya. Sama seperti itu adalah dalam kewajiban puasa. Puasa ternyata kalau secara historis ini disinggung oleh Allah dalam Al-Quran pada ayat yang memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata kewajiban puasa juga itu dipraktekkan, diamalkan oleh umat-umat sebelum adanya umat Islam. Bahkan dalam tradisi-tradisi atau kebiasaan atau kepercayaan masyarakat kita, masyarakat Indonesia, ada beberapa keinginan-keinginan tertentu untuk mempercepat supaya keinginan kita bisa didapatkan, itu dilaksanakan dengan cara puasa. Boleh saya sebut sebagai contoh misalnya, kalau untuk mempelajari ilmu kedikjayaan, ya ada yang disebut apa gitu ya, itu diantaranya dilaksanakan dengan cara tidak makan dan tidak puasa. Itu lebih cepat bisa didapatkan. Bahkan agak yang lebih berseloroh, untuk mendapatkan cinta perempuan juga bisa didapatkan dengan cara berpuasa. Itu tradisi yang ada di masyarakat kita. Nah, Islam memberikan ruang bahwa tradisi ini tidak dihilangkan, tapi diatur sedemikian rupa dengan rambu-rambu ajaran Islam. Jadilah seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Puasa Ramadan
wajib hukumnya dengan persyaratan tertentu, dengan rukun tertentu, dengan al-mabtulat, hal-hal yang membatalkan secara tertentu pula. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata yang puasa wajib itu tidak hanya Ramadan saja. Nadar misalnya, ketika kita berjanji kalau saya mendapatkan sesuatu yang sudah kita targetkan, cita-cita lah katakan, saya akan apa gitu. Nah, ketika itu tidak dilaksanakan, maka itu harus dibayar dengan puasa kifarat sumpah, nadar. Puasa Ramadan merupakan puasa yang di dalamnya ada momentum-momentum. Saya sebut dengan samudra pahala. Samudra pahala di mana segala ibadah kita dilipat gandakan. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dibukakan ruang qabul seluas-luasnya. Bahkan ada pernyataan ulama, saya lupa makalahnya, yang mengatakan begini, ada orang yang mengetuk-ngetuk pintu surga. Yang mengetuk-ngetuk pintu surga itu adalah orang-orang yang melaksanakan puasa. Jadi puasa merupakan jalan tol untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan ibadah saum Ramadan, yaitu mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu termasuk kelompok yang dirindukan kehadirannya oleh surga. Jadi secara historis ada kesamaan antara tradisi puasa yang ada di masyarakat dengan kewajiban puasa yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan kepada para umatnya. Kita lihat sekarang dari normatifnya, dari hukumnya. Hukum puasa adalah wajib. Nah, tapi walaupun wajib secara keumuman, ada rukhsah, ada dispensasi kepada beberapa orang, kepada beberapa kelompok manusia yang bisa tidak berpuasa secara adaan, secara tunai. Yang termasuk kelompok ini misalnya dikecualikan dalam Al-Quran adalah pertama musafir, orang-orang yang sedang dalam melaksanakan perjalanan. Nah, tapi kemudian para ulama fikih menyebut bahwa musafir ini adalah perjalanan-perjalanan yang masyaqqah, perjalanan-perjalanan yang membuat ia merasa darurat dalam perjalanannya itu, sehingga ketika melaksanakan ibadah saum Ramadan terasa berat sekali untuk dilaksanakan. Kalau sekarang kita berangkat misalnya ke ujung Indonesia sebelah barat ataupun ke ujung Indonesia sebelah timur dengan menggunakan pesawat, paling 2 jam 3 jam ya Bapak Ibu sekalian. Itu kita take off ya, landing ataupun naik dulu ya, naik tinggal landas pada pukul 6 pagi dalam keadaan berpuasa, mungkin 3 jam kemudian sampai di Banda Aceh atau 2 jam gitu ya, nggak terasa lapar apa-apa, tidak ada masyaqqahnya ya. Nah, tapi itu menjadi rukhsah bagi kita apakah akan melaksanakan puasa atau tidak. Tapi bagi kita yang kuat lah, jalani sajalah. Tidak ada salahnya kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dari sisi hukum ada beberapa pihak yang diberikan dispensasi atau rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan tunai salat. Yaitu pertama tunai puasa, yaitu yang pertama adalah musafir. Yang kemudian yang kedua adalah orang yang sakit. Sakit di sini adalah sakit gawat, sakit yang teramat parah. Ya, ketika dia akan melaksanakan puasa, dikhawatirkan akan memperparah kondisi kesehatan. Nah, ini yang diberikan dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar itu disebutkan bahwa bagi anak kecil boleh tidak berpuasa, kalaupun sekarang berpuasa itu dalam rangka latihan untuk berpuasa, sehingga kemudian ketika sudah tamyiz, sudah mukallaf, ia sudah terbiasa melaksanakan kegiatan puasa. Orang gila
termasuk orang yang dibebaskan untuk tidak melaksanakan ibadah saum Ramadan. Yang ketiga, orang non-muslim. Nah, jadi kalau kita sekarang melihat di jalan-jalan orang tidak melaksanakan puasa, ya mungkin salah satu dari tiga itu. Apakah dia anak kecil, ataukah dia orang gila, ataukah dia non-muslim. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lihat dari segi filosofisnya. Kenapa sih kita harus capek-capek puasa? Yang pertama, mendidik kita untuk disiplin. Disiplin bahwa perut ini juga perlu istirahat. Setelah 11 bulan terus menerus kita segala makanan masuk ke dalam lambung kita, maka berikanlah kesempatan kepada lambung untuk istirahat 1 bulan saja. Itu pun tidak sama sekali kita pre dari makan dan minum. Ya. Di antara yang harus kita waspadai dan memberikan pengaruh besar kepada sikap, pikiran, dan hati kita adalah apa yang menjadi konsumsi bagi lambung kita. Jadi ada masalah perut dan masalah di bawah perut. Kedua masalah ini harus dilola, harus dikontrol sedemikian rupa. Salah satu alat kontrolnya adalah dengan puasa. Maka orang yang mendapatkan hikmah dan filosofis puasa, dia akan menemukan dirinya itu tenang, menemukan dirinya itu damai, menemukan dirinya itu dengan puasa itu selalu lebih dekat, merasa lebih dekat ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran kalau sudah masuk bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, di mana-mana kita merasakan getaran yang berbeda dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan. Salat kita terasa lebih khusyuk, ya. Kemudian zakat kita, infak dan sedekah kita juga lebih termotivasi untuk melaksanakan ibadah-ibadah filantropi itu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mungkin takjil bersama, buka bersama itu tidak kita dapatkan pada hari-hari di luar Ramadan. Tapi pada bulan Ramadan betapa kita terpanggil lebih jauh untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh. Ibadah kepada sesama manusia dan ibadah kepada Allah langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan melalui samudra pahala yang kita dapatkan pada bulan Ramadan ini, kita mendapatkan pribadi yang lebih siap lagi untuk menyongsong, ya, era baru dalam hidup kita setelah kita 1 bulan penuh itu digodok, dicas dengan berbagai kegiatan ibadah selama bulan Ramadan, sehingga kita nanti akan tampil menjadi pribadi yang al-faizin, pribadi yang bahagia, pribadi yang kembali kepada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.